Baik. Saya share screen. Nah, baik. Tafadhol kepada ustazah kita. Ya, silakan ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma waj'alna minal muslimin amin. Alhamdulillah para bunda-bunda soleha kita bertemu kembali di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan karena memang kondisinya kayaknya mau hujan ya. Kalau kemarin ya, tadi malam ya, itu hujan selebat-lebatnya, jadi banyak yang tumbang, pohon-pohon tumbang, kemudian juga atap berterbangan, itu kondisinya. Mudah-mudahan malam ini aman-aman saja, gitu kan. Tapi di sini sudah angin, sudah mendung ya, tinggal menunggu hujannya saja. Ya, mudah-mudahan hari ini, malam ini kita semua dalam kondisi bahagia, sehingga dengan bahagianya kita akan bisa terus berpikir perubahan di dalam diri kita. Karena seorang mukmin itu dia selalu berubah. Maksudnya selalu berubah itu selalu kita ingin ada perubahan di dalam diri kita menuju yang lebih baik, lebih dan lebih baik lagi. Demikian pula ketika kita jadi orang tua, kita juga harus siap untuk berubah untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita membahas bahwa orang itu ada madrasah yang pertama dan utama. Nah, siapa sih yang kita mau didik menjadi hamba-hamba Allah yang solih, yang taat di rumah-rumah kita? Tentu yang kita mau didik adalah anak kita. Sehingga malam ini perlu kita bahas siapa sih sebenarnya anak kita. Nah, apakah anak kita ini orang lain atau dari darah daging kita, atau anak kita ini menurut para bunda apa nih anak kita? Siapa anak kita dan apa anak kita gitu ya. Ada yang mau kasih ini dulu eh, apa namanya testimoni atau pandangan menurut bunda gitu ya. Bolehlah satu atau dua. Nah, sebenarnya anak kita ini anak kita ini ada yang mau? Ya, silakan. Atau kalau kita sebut anak, apa yang terbayang di dalam pandangan kita? Kalau enggak pandang dulu dua kata. Gimana? Ya, tulis di kolom chat ya Ustazah ya. Responnya ya Iya boleh. Ustazah. Ya, siapa sih Boleh anak ya. kita gitu ya Ustazah ya. Ayo ibu-ibu, silakan. Ya, siap. Ya, sepertinya malu-malu nih Ustazah. Inginnya menyampaikan. Oh ya, silakan, Ya, silakan. silakan Bu. Ya, Bu Jubinah tadi ya, silakan Bu, Iya. komentarnya. Ada yang mau disampaikan Bu? Siapa anak kita? Ya, sepertinya. Ya, lanjut Ustazah, sepertinya. Ya, kalau nggak ada berarti mungkin saya ya, satu arah saya yang menyampaikan. Oh, ini ada Ya, Ustazah, jadi anak kita. Ini udah ada di kolom chat Ustazah, responnya. Nah, ya, alhamdulillah.
Kita adalah hamba Allah fil ard. Ya, terima kasih. Anak kita adalah hamba Allah. Betul ya. Kita akan membahas ya, berkaitan dengan siapa anak kita. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Bunda Ella ya, anak itu adalah hamba Allah, khalifah fil ard. Anak yang hamba Allah dan dia adalah khalifah fil ard. Nah, itu kan Allah menciptakan anak kita sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai orang-orang yang harusnya beribadah dan tunduk ya kepada apa yang menjadi perintah dan larangannya, sekaligus dia menjadi khalifah fil ard. Nah, itu ketika kita bicara tujuan Allah itu menciptakan anak kita. Nah, jadi siapa sih anak kita? Ini perlu kita bahas supaya kita ini bisa menjadi orang tua yang bersyukur di hadapan Allah dan menjadi orang tua yang menyiapkan diri untuk mendidik, membersamai anak kita dengan serius dan sungguh. Nah, next good. Anak kita itu adalah masa depan kita, masa depan kedua orang tua. Itu anak. Jadi kalau kita bicara anak, kita sedang membicarakan diri kita. Kita sedang membicarakan masa depan kita. Itu kalau kita bicara anak. Jadi anakku itu masa depanku. Jadi kalau kita memandang anak kita memandang, oh ini adalah masa depanku. Itu yang harus kebayang di dalam benak kita. Jangan kita membayangkan bahwa anak ini adalah beban. Anak ini menyusahkan. Anak ini merepotkan. Harusnya itu tidak hadir di dalam diri kita sebagai orang tua. Justru yang ada di dalam benak kita sebagai orang tua, ketika memandang anak, siapa sih anakku ini? Anakku adalah masa depanku. Jadi anak itu adalah masa depan kedua orang tuanya. Karena anak ini adalah masa depan bagi kedua orang tuanya, harusnya kita serius menggarapnya. Kita serius di dalam mendidiknya. Kita serius di dalam memberikan yang terbaik buat anak kita. Karena ini adalah masa depan kita. Jadi kalau kita bicara anak, berarti kita sesungguhnya sedang membicarakan masa depan kita sendiri. Nah, itu yang harus ada di dalam bayangan kita. Mengapa kita katakan bahwa anak itu adalah masa depan kita, masa depan orang tuanya? Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Next, Bu. Nah, sekali lagi, Bu, next. Jadi anak itu adalah masa depan kita dan masa depan kita sendiri dan masa depan kedua orang tuanya. Ini kalau kita bicara. Nah, Allah sendiri di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 104, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak itu adalah kesenangan hidup atau perhiasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina linasi hubus syahawati minan nisa'i wa banin. Telah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Jadi hubus syahwati, terasa indah. Nah, apa yang nampak indah di dalam pandangan manusia? Itu minan nisa'i, wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak. Nah, untuk apa Allah menciptakan wanita-wanita ini dan anak-anak? Di dalam akhir ayat ini, Allah katakan, dzalika ma'ul
hayatid dunya. Yang demikian itu sebagai mataul hayah dunya, sebagai kesenangan hidup di dunia. Jadi para bunda solehah, harusnya kita ketika melihat anak kita, oh anak kita ini adalah kesenangan hidup kita loh di dunia. Anak kita ini adalah perhiasan loh di dalam kehidupan di dunia ini. Dan kalau kita bicara terkait dengan mataul hayah dunia, perhiasan atau kesenangan hidup di dunia, anak ini adalah perhiasan yang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu kalau kita bicara anak. Nah, kenapa kita katakan bahwa anak itu adalah perhiasan yang tidak bisa dinilai dengan materi atau tidak bisa dinilai dengan uang? Karena sekaya apapun dia, kalau Allah tidak berikan anak kepada kita tidak akan bisa punya anak. Kita berjibaku dengan berbagai program untuk memiliki anak. Tapi kalau Allah tak berkehendak memberikan anak sebagai perhiasan di dalam kehidupan di dunia ini, maka kita nggak akan pernah punya anak. Jadi anak ini begitu berharga sebenarnya di dalam hidup kita. Jadi ini adalah kesenangan, ini adalah perhiasan, itu anak. Sehingga ketika ada orang tua melihat anak bukan sebagai sebuah perhiasan menyenangkan di dalam kehidupan dunia, ini sebenarnya sudah rusak fitrahnya. Karena anak itu diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai mataul hayatid dunya, sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita melihat anak kita, karena ini adalah perhiasan yang tak bisa dihargai dengan harta, dengan uang. Ini adalah yang sangat mahal di dalam kehidupan kita. Kita jaga dengan sebaik-baik. Kita rawat dengan sebaik-baik. Kita berikan perhatian dengan perhatian yang sebaik-baik. Kita berikan waktu yang terbaik buat anak-anak kita. Itu harusnya yang ada di dalam benak kita ketika kita memandang di dalam kehidupan di dunia kita. Nah, jadi harusnya ketika kita oleh Allah, ini adalah perhiasan yang termahal, bahkan tak akan sanggup dibeli kita itu melihat anak kita, Masya Allah gitu ya. Ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang hari ini banyak teman-teman kita yang dia dikasih anak oleh Allah. Itu banyak. Sampai dia monopause, sampai usia 60 tahun. Bukan mereka tidak melakukan berbagai upaya. Berbagai program pun mereka lakukan. Tapi ketika Allah tak berkehendak memberikan karunia anak, ya dia tidak untuk bisa mendapatkan, nggak bisa dibeli anak itu para bunda. Jadi nggak bisa dibeli.
Harusnya kita ketika punya barang di rumah kita yang harganya mahal, kita sayang-sayang ya. Kalau kita beli keramik untuk hiasan rumah atau kristal untuk hiasan rumah, nah itu kan kita sayang-sayang ya. Jangan sampai pecah, jangan sampai jatuh. Kalau berdebu kita lap. Nah, harusnya kita begitu menyayangi anak kita. Bahkan lebih daripada itu. Bukan dimarahin, bukan dicubitin, bukan dibenain gitu kan. Begitu masuk rumah kita katakan, ini Umi beli dengan harga yang mahal ya, jangan sampai jatuh. Begitu jatuh, anaknya kena marah. Nah, padahal justru anak itu dibandingkan barang-barang yang ada di rumah kita yang kita beli dengan harga mahal, lebih mahal mana? Lebih mahal anak atau lebih mahal barang-barang yang ada di rumah kita? Itu kalau kita pikir secara logika. Kalau barang pecah bisa kita beli lagi. Kalau anak kita pecah, bisa nggak kita beli lagi? Kalau anak kita bisa nggak kita beli lagi? Makanya kita itu mendidik anak, mengasuh anak, merawat anak, mengurusin anak, itu harusnya kita urus dengan sebaik-baiknya, jangan sampai pecah anak kita. Pecah artinya dia penuh dengan luka. Memang secara fisik dia nggak luka, tapi secara batin dia penuh dengan luka di dalam dirinya. Nah, kalau anak itu penuh dengan luka di dalam dirinya, ya dia tidak akan tumbuh menjadi anak-anak yang secara kejiwaan mereka memiliki jiwa yang sehat. Kalau jiwanya nggak sehat, bagaimana kita akan meletakkan masa depan kita di tangan anak-anak kita? Ketika kita bicara masa depan, kita itu bicara masa depan di dunia dan juga di akhirat. Anak itu pun memperlakukan kita. Itu sebagaimana kita memperlakukan anak kita. Kalau di masa dia membutuhkan perhatian dari kita, pelayanan dari kita, pengasuhan dari kita, kita berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita berikan kasih sayang terbaik, kita berikan perhatian yang terbaik, kita berikan sentuhan yang terbaik, kita berikan waktu yang terbaik, semua yang terbaik kita berikan kepada anak kita. Kita para bunda, kita akan menua dan kita akan tak berdaya. Kemana kita akan bersandar kalau bukan kepada anak kita? Kemana kita akan berlabuh di hari tua kita? Ketika semua daya itu sudah dicabut oleh Allah. Kalau tidak kepada anak kita. Dan anak itu sangat bergantung memperlakukan kita di masa tua kita itu dengan perlakuan kita kepada mereka tatkala mereka butuh pengasuhan kita. Butuh perlakuan dari kita dengan perlakuan yang terbaik. Tetangga saya pun, dia sudah tua. Di masa tuanya tidak ada anaknya satupun yang menampungnya. Di mana dia tinggal? Masjid pun. Di masjid mereka tinggal. Sedih enggak? Dia punya anak punya. Mbak ada siapa ini kan? Di sini enggak, anaknya banyak. Tapi tak satu pun anaknya mau merawatnya, mau menampungnya.
Nah, itu realitas. Kenapa bisa seperti itu ya? Di masa anak-anaknya itu butuh perhatian, di saat anak-anaknya butuh belayan, di saat anak-anaknya butuh dilayani, dia tidak lakukan itu. Dia tidak peduli terhadap anaknya. Sehingga hari ini di masa tuanya ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu dari anaknya, itu sesuatu yang wajar. Walaupun ketika kita berbicara terkait dengan masalah berbakti kepada orang tua, Allah itu tidak perintahkan kepada anak kita untuk berbakti kepada orang tua yang soleh saja. Kepada orang tua yang telah berbuat baik kepada dirinya pada masa dia kecil. Tapi kan perintahnya kan birrul walidain itu umum. Tapi akan sangat berat bagi seorang anak untuk memberikan pelayanan kepada orang yang tidak melayani. Itu sesuatu yang manusiawi. Nah, itu yang pertama. Jadi anak itu mataul hayat dunia, perhiasan kehidupan di dunia yang terindah, itu anak. Sehingga karena dia perhiasan yang terindah, termahal, tersegala-galanya yang Allah karuniakan kepada kita, tentu harusnya kita sebagai orang tua juga memberikan terbaik kepada anak kita dari segala sisi. Itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Ya, next one. Kemudian yang kedua, anak itu penyejuk hati di dunia. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Nah, ini sebagaimana doa-doa kita. Walladzi yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyah kami dan keturunan kami, yaitu keturunan yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Para bunda, sejak lahir anak kita ini fitrahnya dia adalah penyejuk pandangan. Fitrah anak kita ini dia membanggakan, membahagiakan. Bagi siapa? Bagi kedua orang tuanya. Itu fitrahnya. Coba para bunda kalau menyambut kelahiran anak, bahagia nggak? Ayah-ayah itu kalau menyambut kelahiran anaknya bahagia nggak? Bahagia. Begitu anaknya lahir, sering dipublish di Facebook, di Instagram, untuk menunjukkan betapa bahagianya dia melihat anaknya. Nah, ayah dan bunda, anak ini pada fitrahnya dia adalah penyejuk pandangan. Pada dasarnya, anak itu menjadikan pandangan kita ketika melihatnya itu bahagia. Kita tuh bangga punya anak. Itu fitrahnya. Jadi harusnya ini yang terus hadir di dalam diri kita. Anak-anak kita yang selalu menjadi penyejuk pandangan di dalam diri kita dan suami kita. Itu harusnya yang ada di dalam benak kita. Jadi ketika kita itu melihatnya, ketika kita itu menatapnya, maka yang ada di dalam diri kita adalah rasa bahagia. Oh, anakku ya, sejuk rasanya.
senang rasanya. Nah, itu yang harusnya ada di dalam diri. Di sini yang perlu difahami oleh kita sebagai orang tua itu menjaga supaya fitrah anak kita itu tetap menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Itu yang penting. Sehingga kita sebagai orang tua itu harus belajar supaya kita bisa tetap menjaga agar anak-anak kita ini dalam kondisi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Ketika kita melihatnya dan ketika kita menatap. Kita butuh ilmu para bunda untuk menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang mereka ini tetap di dalam fitrahnya yang qurrata a'yun. Kenapa hari ini anak kita ketika dia sudah usia misalkan SD kelas 6, kok rasanya menjengkelkan sekali ya? Atau ketika anak kita sudah usia SMP, kok pengennya itu geram gitu ya kita ya. Nah, atau kita lihat anak kita yang SMA gitu, bikin pusing gitu kan. Maka kita sebagai orang tua harus evaluasi diri. Padahal anak kita ini dilahirkan oleh kita, Allah kasih fitrah bahwa anak kita ini dalam kondisi yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Kenapa di dalam perjalanannya menjadi anak-anak yang dia bukan menjadi penyejuk pandangan, tapi menyesakkan jiwa kita. Bahkan ada orang tua yang pengen dia mati duluan daripada anak. Kenapa? Karena nggak sanggup gitu. Melihat anaknya itu nggak sanggup. Menyaksikan anaknya itu nggak sanggup gitu. Menyesakkan jiwa gitu. Itu bang hari ini. Udah baca terus, nanti setar. Jadi sebenarnya di sini ketika kita berbicara bahwa anak itu adalah penyejuk pandangan dan memang fitrahnya itu lahir dalam kondisi sebagai penyejuk pandangan. Nah, mestinya kita belajar bagaimana supaya anak kita ini selalu dalam fitrahnya. Kapanpun sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya. Kita melihat anak kita ini qurrata a'yun. Itu harusnya yang ada di dalam diri kita. Jadi ini sebenarnya peran kita. Supaya anak kita ini tetap dalam kondisi qurrata a'yun. Jadi kedua orang tuanya. Anak itu menjadi qurrata a'yun kalau dia itu menjadi anak-anak yang tunduk dan patuh kepada apa yang telah Allah perintahkan. Dan yang menjadi pemeran utama untuk menjadikan anak-anak kita tunduk dan patuh kepada Sang Penciptanya itu adalah kedua orang tuanya, kita. Berarti yang harus evaluasi diri adalah kita. Jadi ketika kita melihat anak kita, ya, kok tidak kelihatan qurrata a'yunnya, yang perlu tepuk dada kita dulu. Ini ada andil dari kesalahan saya. Kesalahan kami sebagai orang tua. Kita luruhkan segala ego yang ada di dalam diri kita. Sehingga disinilah kita segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat, kita istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan kita meminta maaf kepada anak kita. Karena di situ ada andil dari kita sebagai orang tua yang menjadikan anak kita ini keluar dari fitrahnya yang qurrata a'yun. Nah, ini yang kedua. Nah, next, Bun. Yang ketiga, anak itu adalah penerus perjuangan dan penerus cita-cita. Perjuangan dan cita-cita itu, Bun, itu mestinya terus diregenerasi. Jadi kita punya cita-cita, cita-cita kita ini terus kita tularkan, wariskan kepada siapa? Kepada anak
dan keturunan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yakub kepada anak-anak. Yakub itu memastikan kepada anak-anaknya tatkala maut itu akan menjemput. Dia berkata kepada anak-anaknya, apa kata Yakub? Dia bertanya, mata budun mimba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Apa yang kamu sembah sepeninggalkanku? Itu kata Yakub. Kemudian anak-anak mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dari nenek moyangmu, yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Yaitu siapa? Wa ilaha wahidin. Yaitu Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepadanya, kepada Allah. Jadi pun anak itu penerus perjuangan kita, penerus cita-cita kita. Jadi kalau hari ini kita telah menjadikan diri kita orang-orang yang mukmin dan keimanan kita ini kuat dan kita menjadikan diri kita ini soleh, maka tugas selanjutnya buat kita memastikan keimanan anak kita dan memastikan kesolehan anak-anak kita, menjadikan kita beriman, menjadikan keimanan kita kuat, menjadikan kita ini soleh, itu jauh lebih mudah daripada kita menjadikan anak kita beriman dengan iman yang kuat dan mensolehkan anak kita dengan sesoleh-solehnya. Jadi perjuangan yang luar biasa sebenarnya tuh, untuk menjadikan anak kita ini sebagai penerus perjuangan dan cita-cita kita. Itu butuh perjuangan. Makanya hadiah dari Allah itu bagi orang tua yang bisa mensolehkan anaknya, yang bisa menjadikan anaknya beriman dengan keimanan yang tak tergoyahkan, itu adalah diberikan kebersamaan di surga bersamanya. Dikasih surga, Bun. Bagi siapa? Bagi orang tua yang bisa menjadikan anaknya itu benar-benar punya keimanan yang kuat. Benar-benar anak itu adalah anak yang solih. Jadi menyolehkan anak, mengimankan anak kita itu bukan perkara yang mudah. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang luar biasa. Karena banyak sekali yang memalingkan anak-anak kita dari keimanannya hari ini. Nah, jadi anak itu adalah penerus perjuangan dan cita-cita. Tidak hanya perkara-perkara keimanan dan amal soleh, tapi juga perkara-perkara yang lain. Anak-anak kita ini adalah penerus perjuangan dan cita-cita. Bunda punya cita-cita menjadi ulama. Hari ini belum teraih. Maka ini harus kita teruskan kepada anak-anak kita. Oh, belum sampai nih anak-anak kita. Tapi ilmunya masih lebih baik lah di atas kita. Berarti nanti dia harus mewariskan kepada cucunya.
cucunya mewariskan lagi kepada anaknya. Terus. Itu mestinya. Jadi perjuangan dan cita-cita kita ini terus kita wariskan. Kepada siapa? Kepada keturunan kita. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menjadikan anak-anak kita ini sebagai penerus perjuangan dan cita-cita kita, ini butuh ilmu, Bu. Jadi butuh ilmu. Apalagi di zaman yang hari ini luar biasa tantangan. Apalagi hari ini anak-anak kita dikepung dengan dunia gadget. Ya. Kita harus punya cara pandang terhadap gadget ini dengan cara pandang yang harus berubah. Gadget itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi hari ini gadget itu menjadi guru buat siapa? Buat anak-anak kita. Jadi guru. Gurunya bukan kita. Gurunya bukan buku-buku karya ulama salaf gitu. Tapi gurunya adalah gadget. Standarisasi perbuatan-perbuatannya juga gadget. Hari ini seperti itu. Makanya hari ini kita butuh ilmu. Butuh ilmu yang sangat banyak. Di dalam apa? Di dalam menjadikan anak-anak kita itu sebagai penerus perjuangan dan cita-cita kita. Mungkin para bunda sudah menyaksikan bagaimana peristiwa yang terjadi di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Seorang mahasiswa semester 2 ya, dia melakukan adegan mesum dengan sesama jenis, kemudian divideokan, kemudian diadili oleh mahasiswa dan juga oleh oleh kampus ya, oleh oleh para pendidiknya ya, sampai mereka diminta untuk memanggil orang tuanya. Orang tuanya datang, kalau kita lihat itu penampilan orang tuanya itu intelek gitu ya, gentle gitu. Nah, ternyata anaknya sedih nggak? Dia katakan setiap hari dia antar, dia ke stasiun, kereta api, dijemputnya untuk kuliah. Ternyata dia melakukan penyimpangan seksualitas di dalam kehidupannya. Sedih nggak? Sedih. Kalau anak-anak yang seperti ini, gimana orang tua itu meletakkan masa depannya? Bagaimana orang tua itu menjadikan si anaknya ini adalah penerus perjuangan dan cita-cita? Bertanggung jawab untuk dirinya saja tidak. Apalagi bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita kedua orang tuanya. Jadi kita butuh ilmu. Kalaupun kita sudah nenek-nenek, kita masih butuh ilmu. Karena kita akan terus menjadi orang tua. Meskipun anak-anak kita nanti menikah dan mereka sudah punya anak. Karena mereka masih butuh bimbingan. Mereka butuh tempat untuk berdiskusi. Itu anak-anak kita. Ya, bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita ketika anaknya Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup dengan kesulitan yang luar biasa. Kemana Fatimah Az-Zahra mengadu? Kepada ayahnya. Siapa yang memberikan nasihat? Siapa yang memberikan pandangan-pandangan terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya?
Padahal mereka sudah punya anak. Artinya apa? Sampai kita pun nenek-nenek, maka kita butuh ilmu untuk menjadi orang tua itu kita butuhkan. Karena diri kita sampai kapanpun menjadi orang tua buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini butuh bimbingan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak itu dia akan memperpanjang amal soleh kita. Jadi amal soleh kita itu diperpanjang. Oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu." Jika seorang manusia itu mati, terputuslah darinya amalannya. Illa min salasati, kecuali 3 hal. Apa itu? Min sodakoti jariyati. Sodakoh jariyah. Jadi sodakoh jariyah itu dia akan memperpanjang amal soleh kita. Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu membeli sumur Yahudi di tengah kota Madinah. Dan sumur itu diwakafkan untuk kaum muslim. Sampai hari ini sumur itu ada. Dan tanah di sekitar sumur itu tumbuh kurma tanpa ditanam. Dan hasil kurma itu, Masya Allah ya, itu hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal atas nama Utsman bin Affan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Coba bayangkan berapa ribu tahun yang lalu Utsman bin Affan membeli sumur. Sekarang bayangkan berapa pahala yang terus mengalir kepada Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan itu merupakan salah satu sahabat ya yang dijamin masuk surga. Kemudian apalagi yang ilmi yunfa ya, ilmi yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Makanya jangan pelit-pelit kita berbagi ilmu. Apa ada orang yang pelit berbagi ilmu? Oh ada. Enak kali dia mau belajar sama aku. Aku saja belajar penuh perjuangan. Bayarnya mahal. Belum lagi transportnya. Nah, padahal yang akan memperpanjang amal kita itu, ya, amal soleh kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian, awaladin solehin yada'ulahu, yaitu anak-anak yang soleh, yang mendoakannya. Nah, jadi anak kita ini akan memperpanjang amal soleh kita. Saya pernah mengikuti kajian terkait dengan hadis ini. Yang pertama, ketika berbicara terkait dengan anak di sini, Rasul menggunakan kata waladi. Waladi solihin. Bukan ibni.
Jadi ketika bicara di sini adalah waladi solih, walad itu anak secara umum. Artinya kalau kita berandil di dalam anak-anak kaum muslimin, bukan hanya anak kita, menjadi anak-anak yang solih, maka kesolihan mereka itu akan mengalirkan pahala untuk kita. Jadi kita ini menjadi orang tua generasi. Tidak hanya orang tua buat anak kita, tapi juga anak-anak kaum muslim. Itu yang harusnya hadir di dalam diri kita. Sehingga kita peduli hari ini dengan penyelamatan generasi. Karena generasi kita ini benar-benar digempur dengan berbagai kekufuran, kemaksiatan. Di mana-mana. Kalau bukan kita yang menyelamatkan, terus siapa? Nah, itu ketika kita bicara walad. Nah, berapa pahala yang akan dialirkan kepada diri kita? Ketika kita bicara pahala yang dialirkan ke dalam diri kita, kalau kita menjadi orang tua itu ikhlas dengan kesolehan anak kita, maka 100% pahala itu di-store untuk kita. Tanpa mengurangi pahala anak kita. Apa ada sih orang tua yang anaknya soleh nggak ikhlas? Banyak. Anaknya mengkaji Islam, nggak ikhlas dia. Anaknya melakukan aktivitas dakwah, nggak ikhlas dia. Anaknya dia menggunakan kerudung dan jilbab secara sempurna, nggak ikhlas dia. Anaknya tidak pacaran, nggak ikhlas dia. Baik. Tapi kalau kita ikhlas, maka pahala itu akan diberikan kepada kita sebagaimana pahala itu didapatkan oleh anak kita dengan kesolehannya. Ya, yang keempat. Yang kelima. Anak itu akan meninggikan derajat orang tuanya di surganya Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajata lil abdi solihi fil jannah. Sungguh Allah Azza wa Jalla la yarfa'u, benar-benar dia mengangkat derajat lil abdi, hambanya as-solih, yang solih, fil jannah, di surga. Kemudian dia bertanya. Jadi yang diangkat ke surga itu dia bertanya, ya Rob, ana lihada, ya Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi Bu, kita sebagai orang tua yang solih, maka kita ini akan diangkat derajat kita di surga. Nah, fayaqulu, maka Allah menjawab, di istighfari waladika laka. Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi ketika kita menjadi orang tua yang solih, maka benar-benar Allah itu akan mengangkat derajat kita di surga. Kenapa derajat kita di surga bisa diangkat?
Ya karena anak kita istighfar untuk kita, Bu. Allahumma firli wali walidayya. Allahumma firli wali walidayya. Allahumma firli walidina. Nah, jadi Masya Allah, Bu. Tidak semua anak loh, Bu, bisa mengistighfari kesalahan, dosa, kemaksiatan orang tuanya. Tapi anak-anak yang dia melakukan hal ini, Masya Allah, Bu, akan mengangkat derajat kita di surga Allah nanti. Surga itu, Bu, ada 100 tingkatan. Andai kata kita di tingkatan yang ke-50, dengan istighfar anak kita bisa dinaikkan di level surga berikut. Hari ini banyak, Bu, anak-anak yang tidak bisa melakukan hal ini, mendoakan kedua orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya juga jarang mendoakan anaknya. Atau orang tuanya tidak mengurusin dirinya. Karena memang peristiwa seorang anak tidak mau mendoakan orang tua itu hari ini banyak, Bu. Ketika kita ajak, yuk nak, kita doakan kedua orang tua kita. Untuk apa? Orang tua saya nggak sayang sama saya. Orang tua saya jahat sama saya. Itu banyak. Bahkan mungkin saya pernah cerita ya, di kesempatan yang lain, ada peristiwa di Jakarta ya, seorang anak SD, dia sekolah Islam terpadu, diajak sama ustazahnya itu untuk berdoa. Setiap hari itu dia diajak berdoa, Allahumma firli. Ketika dilanjutkan tuh dia nggak pernah mau melanjut. Dia selalu berhenti. Allahumma firli. Habis itu dia nggak pernah mau melanjut. Ketika dieksplor oleh ustazahnya, kenapa dia tidak mau melanjutkan itu? Dia katakan, aku tak mau mendoakan kedua orang tuaku. Papaku jahat, mamaku jahat, mereka tidak sayang aku. Ketika disampaikan, bukannya mamamu sama papamu bekerja, mereka itu bekerja untuk kamu. Jadi bapak ibunya pergi pagi pulang petang. Jadi anak nyaris tak mendapatkan sentuhan kasih sayang kedua orang tuanya. Nyaris anak itu tidak mendapatkan belayan dan pelayanan. Sehingga dia tidak mau mendoakan. Itu yang terjadi. Kemudian yang keenam, Bun, anak sebagai cobaan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah memperingatkan kepada kita. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah dan ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi di samping anak-anak kita itu menjadi masa depan kita di dunia dan juga di akhirat.
maka anak kita juga bisa menjadi ujian buat kita. Yang bisa menghambat kita dari perkara-perkara akhirat. Dari perkara-perkara untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi kadang-kadang anak kita ini itu memalingkan kita dari untuk berbuat amal-amal soleh, yang amal-amal soleh ini akan membawa kepada pahala yang luar biasa yang kita butuhkan untuk mendapatkan surganya Allah. Ada anak-anak kita yang hari ini narkoba. Ada anak-anak kita yang hari ini mereka jadi gamer, asik ngegame aja. Ada anak-anak kita hari ini yang mereka ini yang diakses tuh asik video porno saja. Ada anak-anak kita hari ini yang mereka itu terbawa arus LGBT. Oh, banyak banget. Ada anak-anak kita yang mereka terseret arus pergaulan bebas. Itu semua ujian. Itu semua cobaan. Itu anak-anak kita. Nah, kenapa dia bisa menjadi ujian buat kita? Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan pertama. Anak itu dia dilahirkan di atas fitrahnya. Dan fitrah anak itu beriman. Dan fitrah anak itu dia menerima agama yang lurus, yaitu agama Islam. Yang menjadikan anak-anak kita itu tergelincir dari keimanannya, dari fitrahnya, itu adalah kedua orang tua. Jadi kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, itu bisa tergelincir. Kenapa anak-anak hari ini mencari pelukan di luar sana? Pelukan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena di rumah tidak ada pelukan. Di rumah tidak ada kehangatan. Maka dia mencari pelukan dan kehangatan di luar sana. Kenapa anak-anak kita lebih senang dia bersama dengan teman-temannya daripada bersama dengan kita? Bisa jadi kita belum menjadi orang tua yang menyenangkan buat anak kita. Kita menjadi orang tua yang banyak menuntut. Kita menjadi orang tua yang tidak bisa memperlakukan anak sesuai dengan usianya. Karena beda usia, beda perlakuan. Makanya di sini butuh ilmu. Lah kalau anak sudah balik, omelin aja. Gimana dia mau betah di rumah kita? Kalau anak balik itu asik kita nasihatin saja. Bagaimana dia akan betah bersama dengan orang tua? Jadi ini semua kembali pada kita. Anak itu apakah dia akan membawa kebahagiaan abadi di akhir? Atau dia justru akan membawa penderitaan kita tidak saja di akhirat tapi di dunia? Coba. Kalau anak kita narkoba, nyusahin kita nggak di dunia? Sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya, dia masih terus
bergantung kepada kita, bahkan menggerogoti kita. Itu kalau anak kita narkoba. Kalau anak kita tumbuh childish, kekanak-kanakan hingga dia dewasa. Dikit-dikit, mak, mau jajan, mak. Pulang ke rumah rambutnya gondrong. Kamu sudah jadi bapak-bapak. Buat rambutnya yang rapi. Gak ada, mak, uang cukurnya, mak. Kasih, mak, uang cukur, mak. Mak, belikan pulsa, mak. Itu kalau anak kita childish. Dia terus akan bergantung kepada kita. Coba bayangkan, Bun. Kalau anaknya tumbuh dewasa tapi menjadi childish, ya kekanak-kanakan. Gimana kita meninggalkan mereka? Masih khawatir ketika kita meninggalkan mereka. Nah, itu anak sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai fitnah. Kemudian, anak yang ketujuh ya, Bu. Anak sebagai musuh. Allah peringatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh. Walakum bagi kalian. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi anak itu sangat berpeluang sekali menjadi musuh buat kita. Nah, kenapa anak itu bisa menjadi musuh buat kita? Ya, kembali lagi. Itu semua berangkat dari bagaimana kita memberikan perlakuan kepada anak kita, memberikan pendidikan kepada anak kita, kemudian mengasuh anak kita, memberikan tempat yang terbaik di dalam mendidik anak-anak kita, memberikan teman yang terbaik buat anak-anak kita. Itu semua kembali kepada kita. Dan anak itu bisa gembosin kita. Misalkan kita sudah tersadarkan diri bahwa riba itu misalkan hutang yang dosanya luar biasa gitu ya. Kita punya harta, kita mau kita jual, anak kita nggak kasih. Terus kita mati dalam keadaan kita masih punya hutang riba. Coba gimana itu? Itu banyak, Bun. Anak-anak yang seperti itu. Kita punya harta, kita mau jual, kita mau wakafkan. Harta kita, anak kita nggak ngasih. Padahal itu harta kita. Terus kita ikutin anak kita. Ya, kita yang cari harta kita. Terus kita tinggalkan begitu saja. Padahal ketika harta itu ada di tangan kita, harta itu bisa kita jadikan sebagai perpanjangan amal kita di dunia ini ketika kita mati. Tapi kalau harta itu diwariskan, itu nggak ada pahalanya sama kita. Karena itu sudah hak anak-anak kita. Makanya mumpung harta itu ada di tangan kita, kita yang memanfaatkan di jalan Allah. Membelanjakan di jalan Allah. Mewakafkan di jalan Allah. Nah, itu yang harusnya ada di dalam hidup. Ya, terakhir Bun, anak-anak itu adalah anugerah yang terindah, termahal dari Sang Pencipta kita kepada kita kedua orang tua. Dan anak-anak kita itu adalah modal buat kita. Untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan hidup kita.
di dunia dan di akhirat. Jadi kalau doa kita Robbana apa namanya? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya ini pun. Jadi anak kita itu merupakan salah satu modal untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak itu merupakan salah satu modal untuk menjadikan hidup kita itu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sehingga kita sebagai orang tua harusnya kita didik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu beriman, fitrahnya itu taat. Sehingga kita mendidiknya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak-anak kita tidak menjadi musuh di masa depan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Supaya anak-anak kita tidak menjadi fitnah, cobaan buat kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini yang harusnya kita hadirkan di dalam diri kita, di dalam membersamai anak-anak. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjang sekali ternyata Ustazah ya terkait tentang pembahasan tentang anak ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari materi kita tadi bahwa akhirnya itu pilihan bagi orang tua ya Ustazah ya. Apakah jadi balik ke materi pertama juga ya Ustazah ya. Apakah anak kita mau dijadikan seorang yang solih ya atau tidak gitu. Jadi tergantung orang tua. Jadi orang tua ini harus benar-benar mempersiapkan bagaimana selanjutnya ya, apakah anak ini mau diarahkan ke yang baik atau yang buruk. Nah, baik, Alhamdulillah ini Masya Allah ya Ustazah ya, tadi terkait tentang anak itu sebagai cobaan juga ya, anak itu sebagai musuh. Nah, jadi sampai ada film Ustazah, kalau Ustazah lihat ya, sampai diangkat film itu Ustazah ada dia mempunyai 3 orang anak ya, yang aktornya itu si Nirina Zubir kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya dia mempunyai 3 anak dan anaknya itu sudah wisuda, sudah berumah tangga dan tidak ada satu orang anak pun yang mau merawat beliau ketika sudah tua renta. Nah, akhirnya dia disisihkan ke Pantai Jompo itu Ustazah. Nah, sampai diangkat ke layar kaca gitu ya, bioskop. Nah, baik kepada akhwati Villa mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi kita pada malam hari ini. Ya, baik ini sudah ada Bu Rani. Bu Rani boleh di raise hand saja, boleh dibuka kameranya. Gimana? Assalamualaikum Bu Rani. Ini Bu Rani kayaknya murid Ustazah ini dulu ini. Beliau ada di Malaysia. Iya, Bu Rani. Oh, lagi ada suami. Baik. Nah, ini beliau ada pertanyaan nih Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya. Yang bukan ayah kandung dia, tapi dia berjuang buat pendidikan anak tirinya. Apa bisa juga doa seorang anak itu sampai ke bapak tirinya? Jadi ada bapak sambung ini sepertinya Ustazah. Ya, tafadhol Ustazah. Ya. Langsung dijawab, Bun. Ya, silakan Ustazah. Jadi bagaimana yang tadi kita bahas, anak itu memperpanjang amal soleh. Jadi ketika anak itu memperpanjang amal soleh, ini ada hadis ya. Jadi amal perbuatan manusia itu terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Jadi sodakoh jariyah itu sodakoh yang ini bisa terus mengalirkan pahala ketika kita wafat. Nah, memberikan biaya pendidikan kepada anak, mau anak sendiri, kalau anak sendiri sudah tanggung jawab dia ya, itu adalah anak orang lain, mau itu adalah anak tirinya, mau itu adalah anak saudara seiman, nah, maka dia akan mendapatkan aliran pahala dari sodakoh dia, sodakoh jariyah dia, biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia ikut mendidiknya, berarti dia ikut
memerankan diri mensolehkan anak. Maka di dalam hadis ini Rasul menggunakan kata waladi solih. Jadi walad itu anak dalam artian umum ya, bukan anak yang dinisbahkan kepada diri kita. Kalau dinisbahkan kepada diri kita itu ibni. Makanya kenapa kalau kita ini bin atau binti, nah itu anak secara biologis gitu. Tapi di sini tidak pakai ibni. Nah ini saya pernah belajar ya terkait dengan hadis ini. Ketika di sini Rasul itu menggunakan kata waladi solihin, tidak menggunakan kata ibni solihin, maka ketika kita suami atau kita sendiri itu ikut mensolehkan anak yang lain, bukan anak dari diri kita, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari kesolehan mereka. Bagaimana dengan doanya? Ya, insya Allah doanya itu doa yang diijabah oleh Allah. Tapi di sini itu pas saya belajar terkait dengan hadis ini, justru yang ditekankan itu adalah kesolehannya. Jadi kesolehan dari anak yang kita didik tadi itu akan mengalirkan pahala kepada diri kita. Misalkan kita ikut berandil mendidik anak ini sehingga anak ini rajin sholat ke masjid. Maka setiap kali dia pergi ke masjid, setiap langkahnya, setiap dia sholat bersama dengan imam di masjid, maka kita mendapatkan aliran pahala langkahnya dia ke masjid dan sholatnya dia di masjid itu 100%. Jadi artinya pahala itu diberikan kepada anak yang kita berandil di dalam menyolehkan tadi, itu kemudian diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Nah, ini yang saya pernah bahas ya, atau saya pernah belajar terkait dengan hadis ini. Jadi berbahagialah bagi kita yang kita itu yang pertama membelanjakan harta kita untuk mendidik anak-anak. Tidak anak kita tapi anak orang lain gitu kan ya. Dan berbahagialah kita tidak hanya anak kita yang kita solehkan, tapi juga anak-anak kaum muslimin yang lain yang kita solehkan. Sehingga kita dapat aliran pahala tidak saja dari anak kita tapi juga dari anak-anak kaum muslim. Nah ini yang saya pahami gitu Bu. Baik, berarti tidak ada bedanya dengan bapak kandung sama bapak sambung ya, Ustazah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi semakin semangat ini Ibunda ketika kita menyekolahkan anak ya. Itu kan terkait itu juga ya Ustazah ya. Nah, alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan kedua nih Ustazah. Sepertinya ini terakhir ya Ibu-ibu ya. Karena waktunya sudah ini juga. Nah, ini dari Ibu Xiaomi. Nah, ini siapa ini Ibu Xiaomi ini? Boleh? Nih, Assalamualaikum. Maaf Ustazah izin bertanya ya. Bagaimana kalau sikap anaknya itu hampir sama sikapnya dengan ayahnya yang dulu, yang paling dibenci sama ibunya. Sampai ibunya sering berucap ke anaknya, kenapa sikapmu seperti ayahmu, nak? Padahal sikap itu tidak baik dan paling dibenci sama ibunya. Apakah saya sebagai ibunya salah berkata seperti itu kepada anak, Sudah? Nah, mungkin begini Ustazah kronologisnya ya. Ketika misalkan marah ibu ini ya, kamu nih kok sama kayak bapakmu gitu mungkin ya Ustazah ya. Nah, ini gimana Ustazah? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, anak itu belajar dari orang yang terdekat dari dirinya. Yaitu apa? Yaitu orang tuanya. Baik itu ayahnya dan ibunya. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah itu akan direkam dan ditiru oleh anak kita. Apa yang dilakukan oleh ibunya itu juga akan direkam dan ditiru oleh anak kita. Nah, itu dari kecil anak itu merekam itu semuanya. Nah, ketika ada sikap perilaku yang kita nggak sukai
dari ayahnya, kemudian ternyata itu nempel kepada anak kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya kita berdoa. Semoga Allah melembutkan hati anak kita. Supaya anak kita ini, dia bisa meninggalkan sifat yang kita benci tadi. Itu yang harusnya kita lakukan. Kemudian, di samping kita berdoa, ya sebelum berdoa itu kita melakukan amal-amal yang disukai oleh Allah. Amal-amal soleh. Yaitu istighfar. Istighfar dulu, bisa jadi kita punya kesalahan. Sehingga kenapa kok bukan sifat kita yang nempel sama anak kita, tapi kok justru ayahnya. Gitu. Kita istighfar. Kemudian kita sebagai orang tua, sebenarnya bukan hanya sebagai orang tua, kita sebagai orang mukmin itu ya, kita sholat taubat, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu ya kita sholat hajat, meminta kepada Allah, hajat kita apa? Ya Allah, aku berhajat agar anakku tuh lembut hatinya, agar dia terbuka pikirannya, agar dia itu meninggalkan sikap-sikap buruk, ya sebut aja, yang kita nggak suka. Dan pasti engkau juga nggak suka dengan sifat-sifat ini ya Allah. Nah, kita berdoa. Dan Allah janjikan ya, ketika kita berdoa pada saat di malam-malam sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga, itu doa kita, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harusnya kita hadirkan di dalam diri. Nah, dan yang paling penting dari semua itu kita ridho terhadap apa yang terjadi di hadapan kita. Jadi kalau anak kita seperti itu tuh kita harus leleh gitu perasaan kita. Kita ridho, kita nggak benci sama anak kita nggak membenci dia, nggak membenci gitu kan. Ya sikap dia seperti itu tuh ya wes gitu. Itu ujian buat saya gitu. Nah, kalau kita sudah ridho, kita nggak nyesek ini, dan kita sudah serahkan kepada Allah setelah kita berdoa, setelah kita itu melakukan amal-amal soleh tadi, gitu kan? Nah, kemudian kita serahkan kepada Allah persoalan ini, ya insya Allah perlahan tapi pasti anak kita akan berubah. Kemudian yang ketiga, kalau anaknya, ini anaknya sudah balik belum? Ya. Katakanlah sudah balik aja saja. Ya, kalau anaknya sudah balik diajak dialog. Nah, Jadi kalau diajak dialog. kalau anak yang belum balik gimana Ustazah? Nah, kalau anak belum balik itu tinggal dilihat usianya berapa. Kalau dia usianya sudah 10 tahun ke atas, dia sudah bisa diajak Oh, berpikir. 8 tahun Ustazah, berarti belum balik. Ya, kalau 8 tahun, dia sebenarnya masih berpeluang besar untuk bisa berubah. Kalau berpeluang besar, itu masih lebih mudah untuk mengubahnya. Ya. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi 8 tahun itu masih sangat-sangat bisa sekali gitu untuk kita rubah. Itu sudah apa namanya? Bunda tinggal gini, anak itu kan dilahirkan oleh Allah dengan potensi Allah berikan. Nah, potensi itu ketika kita berbicara sikap dan perilaku, ini kita sedang berbicara naluri. Kita bicara naluri. Kalau bunda mau anaknya berubah, nah, mereka bunda harus penuh merasa kasih sayang. Jadi sayangi, sering dipeluk, juga kan sering dicium, sering diberikan hadiah. Jadi
Anak-anak yang kita itu berikan rasa kasih sayang yang cukup, bukan kasih sayang itu benar-benar dirasakan, maka itu akan bisa mengendalikan naluri bakoknya, naluri mempertahankan diri. Misalkan naluri mempertahankan diri itu suka marah, mempertahankan diri itu misalkan anaknya ngeyel gitu ya. Nah, tapi anak-anak yang penuh dengan kasih sayang, kita ngomongnya itu kita dengan kasih sayang kita peluk, i anak mama, i anak Umi, gitu kan. Nah, Umi sayang banget loh sama kamu, gitu kan. Jadi Umi sangat seneng banget kalau kamu seperti ini. Nah, tambah sayang-sayang Umi kalau kamu seperti ini. Nah, pasti dia ngikut apa kata kita. Jadi kalau anak-anak di usia 8 tahun, 7 tahun, gitu kan, 9 tahun, apalagi anak usia dini. Nah, itu naluri bakoknya, naluri eksistensi dirinya, itu akan luruh dengan naluri kasih sayang. Jadi naluri kasih sayang itu, naluri nau itu akan meredam gejolak bakoknya, gejolak eksistensi diri. Maka itu yang harusnya kita lakukan. Ya, Barangkali begitu, Bun. ya baik Ustazah. Nah, jangan karena saya pernah dengar ini cerita Ustazah ketika misalkan anak ini protes nanti ketika di yaumil akhir. Nah, itu apakah sikap orang tuanya juga ya Ustazah ya? Karena ketika orang tua ini seorang ahli ibadah, nah kemudian ada seorang anak yang protes kepada Allah bahwa aku tidak dipedulikan oleh orang tuaku. Maka ketika orang tua ini mau masuk pintunya surga, maka ditarik lagi. Nah, itu bagaimana kira-kira Ustazah? Apakah anak-anak yang seperti apa yang dia memprotes kedua orang tuanya? Yang hari ini mungkin bagi kita mungkin apa namanya butuh pencerahan ya Ustazah. Bisa jadi jangan nanti ketika di yaumil akhir kita diprotes oleh anak kita sendiri. Nah, mungkin sedikit dan singkat Ustazah. Ya, jadi kan, Bun, anak itu kan dia harus kita didik. Nah, jadi yang terjadi, dia ahli ibadah, dia sibuk sekali dengan ibadahnya. Sehingga anak-anak itu tumbuh begitu saja tanpa pendampingan, tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya penanaman konsep-konsep akidah, konsep-konsep kehidupan secara Islam itu seperti apa. Sehingga anak-anak yang seperti ini kan dia cenderung untuk menyimpang. Apalagi kalau kita bicara peran ayah. Kalau di dalam Islam itu peran ayah itu Masya Allah ya. Ayah itu sebagai huda, ayah itu sebagai petunjuk. Kalau uminya itu sudah solid, perhatian, tapi kalau ayahnya tidak punya peran, maka anaknya itu juga luar biasa. Jadi luar biasa banget gitu anak-anaknya. Dan realitas seperti itu banyak di depan mata. Kok ibunya soleh, anaknya begitu ya? Kok ibunya soleh, anaknya begitu ya? Nah, ternyata setelah kita punya selidik gitu kan, atau kita mengeksplor gitu kan, ternyata memang sikap ayahnya tak peduli, ayahnya tidak berperan di dalam memberikan pelayanan, memberikan pendidikan, nggak pernah bermain bersama, gitu, tidak pernah ngobrol bersama, itu ayahnya. Justru yang terjadi ayahnya nuntut-nuntut aja. Nah, itu bisa menjadikan anak itu kehilangan huda dan petunjuk. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yusuf ya. Oleh siapa bapaknya Yusuf? Yakub ya. Jadi ketika Yusuf itu dirayu oleh majikannya, Siti Zulaikha ya. Nah, itu tuh hampir saja Yusuf itu melakukan perbuatan tercela gitu. Nah, sehingga Yusuf itu ditepuk dadanya. Dia dapat mimpi ditepuk dadanya. Wah Yusuf, kamu adalah gitu kan keturunan Yakub. Kamu keturunan para nabi. Nah, jadi itu mimpi yang hadir di dalam diri Yusuf. Nah, sehingga apa? Sehingga kenapa kok bisa gitu ya? Yang hadir adalah bapaknya,
Karena bapaknya punya peran yang luar biasa di dalam menyiapkan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang beriman. Sehingga yang menjadi hud dan menjadi petunjuk itu adalah ayahnya. Nah, sama dalam kehidupan kita. Kalau ayah itu tidak punya peran, nggak ada yang disegani, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kalau sudah seperti itu, kecenderungan anak untuk menyimpang dari syariat itu ya tinggi. Makanya di sini orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya supaya nanti dia ketika diminta pertanggungjawaban ya dia akan tunjukkan, ya Allah, aku sudah memberikan yang terbaik buat anakku. Dia telah memilih jalan itu. Jalan sesat itu dia sendiri yang memilih. Aku sudah berusaha. Aku carikan komunitas yang terbaik. Aku didik yang terbaik di rumahku. Gitu kan. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Nah, barangkali itu. Ya, alhamdulillah. Jazakillah kepada Ustazah atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita, para ibunda-ibunda solihah. Nah, pada malam hari ini. Kemudian insya Allah di Jumat depan ya kita akan ada materi yang berbeda lagi. Nah, ini materi parenting series ini dia akan berkelanjutan dan ini sebulan sekali di pekan pertama ya awal bulan. Nah, insya Allah di awal bulan 7, nah kita akan ada materi ketiga. Nah, ini sampai 5 materi ya, ini jangan sampai ketinggalan. Dan insya Allah ini ada rekamannya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang di sini atau ibunda di sini yang belum masuk ke grup, boleh langsung ke panitia ya atau pengurus di Islamic Personality Program kajian Ahwat ya. Nah, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah yang sudah menyampaikan materinya dan kepada Akhwati Fila yang sudah hadir untuk terus istiqomah dalam berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kegiatan kita pada malam hari ini ya. Bagi kami sebagai panitia mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Ya, bunda sama-sama Ustazah. solehah. Jazakillah. Ya, Saya tutup terima ya. kasih.